saya Mega Resvita Mulyasari, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta PGPAUD 2018, akan menjelaskan video pembelajaran tentang teori seni anak usul ini mengenai teori seni musik. Yaitu musik, menurut Oxford Encyclopedia Pelajar 2005, musik adalah bunyi yang diatur menjadi pola yang dapat menyenangkan telinga kita atau mengkomunikasikan suasana atau perasaan hati. Musik mempunyai ritme, melodi, dan harmoni yang memberikan kedalaman dan memungkinkan penggunaan berbagai instrumen atau bentuknya. Menurut Isabel dan Reines, musik terdiri dari unsur-unsur termasuk mendengarkan, menyanyi, dan membuat musik dengan instrumen dan gerakan. Dapat disimpulkan bahwa musik adalah seni yang timbul dari perasaan manusia sebagai pengungkapan ekspresi yang diolah dalam nada-nada atau suara-suara yang harmonis. Komponen musik. Menurut Isabel dan Reines, komponen musik terdiri dari 1. Musik, 2. Melodi, 3. Irama, 4. Warna nada, dan 5. Bentuk. Kemudian, unsur-unsur musik terdiri dari 1. Melodi yaitu nada musik, 2. Irama, 3. Birama, 4. Harmoni yaitu perpaduan suara, 5. Tangga nada yaitu tinggi dan rendahnya pola suara musik, 6. Tempo, dan 7. Timbre atau warna. Tujuan musik untuk anak usia dini. Tujuan musik untuk anak usia dini sebagai berikut. 1. Menyenangkan berpartisipasi dalam aktivitas musik. 2. Mengekspresikan diri menggunakan musik baik secara vokal dan instrumental. 3. Pengalaman berbagai jenis musik melalui mendengarkan, menyanyi, memainkan musik, dan gerakan. 4. Memahami dan mengalami konsep musikal dasar yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Kegiatan bermusik. Yang pertama, mendengarkan. Tingkat mendengar terdiri dari yang pertama kesadaran pendengaran, yaitu mudah hadir dalam mengenali suara, seperti mengenali suara ayahnya dan sirene mobil pemadam kebakaran. Yang kedua, diskriminasi pendengaran, yaitu kemampuan untuk membedakan antara suara yang didengar. Yang ketiga, peruntutan pendengaran, yaitu kemampuan untuk mengingat urutan suara yang didengar. Dan yang keempat, mendengar untuk mengapresiasi. Mendengar musik dengan fokus bisa membantu anak memperhatikan bunyi atau kata-kata tertentu yang memberi arahan. Mendengar musik juga dapat mengenalkan berbagai jenis musik dan suara-suara baru. Yang kedua, menyanyi. Dalam bernyanyi, kita dapat memiliki lagu anak-anak seperti lagu sajak anak, misalnya Lionheart Bridge, lagu pengantar tidur seperti Minina Bobo, lagu rakyat dan tradisional seperti Ampar Pisang dan Gundul Pacul. Lalu di kelas dasar, anak-anak juga dapat berpartisipasi dalam pengalaman menyanyi yang lebih luas, seperti duet, kelompok kecil, atau bergantian. Yang ketiga, bermain instrumen. Dalam bermain musik yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama iringan fisik, yaitu anak dapat menghasilkan suara dan ritme menggunakan bagian-bagian tubuh, seperti bertepuk tangan, menepuk paha. Yang kedua, instrumen perkusi. Alat yang dapat diperkenalkan pada anak adalah drum. Yang ketiga, instrumen ritme, di mana alat yang dapat diperkenalkan pada anak adalah seperti triangle, lonceng stick, dan tamborin. Kemudian yang keempat, instrumen melodi. Yang dapat diperkenalkan pada anak adalah xylophone dan keyboard. Yang kelima, instrumen chording. Yang dapat diperkenalkan pada anak adalah seperti gitar. Yang keempat, bergerak, di mana musik dapat membuat anak melakukan beberapa gerakan yang mereka hasilkan sendiri. Yang kelima, menciptakan kreatif. Melalui seni musik, dapat membuat anak untuk menciptakan kreatif, seperti membuat musik dengan peralatan rumah tangga dan membuat gerakan sendiri. Peran musik dalam pendidikan dan pengembangan anak usia dini. Menurut Earliest Foundation Stage, yaitu 1. Musik dapat mendukung komunikasi dan bahasa, meliputi mendengarkan dan memperhatikan, pemahaman, dan berbicara. 2. Musik dapat mendukung perkembangan fisik, meliputi bergerak dan menangani, kesehatan dan perawatan diri. 3. Musik dapat mendukung perkembangan pribadi, sosial, dan emosional, meliputi kepercayaan diri dan kesadaran diri, mengelola perasaan dan perilaku, mengelola hubungan, termasuk bermain secara kooperatif, bekerja dalam kelompok, dan bergiliran. 4. Musik dapat mendukung literasi, meliputi bacaan dan penulisan. 5. Musik dapat mendukung matematika, meliputi angka, bentuk, ruang, dan ukuran. 6. Musik dapat mendukung memahami dunia, meliputi orang dan komunitas, dunia, dan teknologi. 7. Musik dapat mendukung seni desain
yang ekspresif, yang meliputi, jelajahi, dan menggunakan media dan materi, dan menjadi imajinatif. Tahap perkembangan musik dan gerakan anak usia dini. Untuk usia toddler, musik dapat membedakan antara suara, meniru, menjelajahi pembuatan suara dengan benda-benda rumah tangga, bernyanyi atau bersenandung. Untuk gerakan, sudah dapat menggunakan lengan dan kaki untuk bergerak sebagai respon terhadap tempo, menanggapi aktivitas musik gerakan besar dan kecil. Usia 3 tahun, musik sudah memiliki kontrol suara yang lebih baik, memiliki nama lagu favorit, dapat memainkan instrumen berirama sederhana. Untuk gerakan, sudah dapat berpindah dan cara musik yang lebih terkoordinasi, bereksperimen dengan berbagai jenis gerakan tubuh dan cenderung lebih anggun. Usia 4 tahun, untuk musik sudah mampu mempelajari konsep musik dasar, menggunakan bahasa untuk mengekspresikan ide-ide, mengklasifikasikan alat musik, menyanyikan memori bentuk lagu lengkap dengan kontrol suara, dan dapat menikmati permainan menyanyi kelompok. Untuk gerakan, sudah menguasai gerakan baru dan dapat beralih dengan cepat dari satu jenis ke jenis lainnya. Tahap perkembangan musik dan gerak pada usia 5 tahun, musik, rasa nada, irama, dan melodi muncul, dapat menunjukkan beberapa konsep musik dalam keyboard kecil, nikmati lagu yang lebih panjang, dan dapat mereproduksi melodi dan memiliki jangkauan vokal dari 5 hingga 6 not. Untuk gerakan, sudah dapat memiliki kualitas interpretasi yang lebih berirama. Selanjutnya, tahap perkembangan musik dan gerakan pada usia 6-8 tahun. Untuk musik, suara bernyanyi pada tingkat yang matang, bernyanyi selaras dengan kisaran vokal sekitar 8-10 nada, rasa harmoni muncul, belajar membaca lirik lagu, mampu menguasai lagu-lagu dengan kemampuan memori dan urutan yang lebih besar, preferensi musik cukup mapan, dan dapat menyatakan minatnya untuk belajar memainkan alat musik. Untuk gerakan, sudah mampu mengimprovisasi gerakan dan mencocokkannya dengan irama lagu, mampu mengikuti instruksi yang lebih kompleks, dan dapat mempelajari tarian rakyat sederhana dengan arahan orang dewasa. Tonggak perkembangan musikal pada anak usia dini. Kemampuan musik berdasarkan usia. Yang pertama, usia 0-1 tahun, perilaku musik sudah dapat menikmati pendengaran antara lain kontur melodi dalam suara, kemudian dinyanyikan, dan mendengar beragam gaya musik. Untuk kegiatan yang sesuai, yaitu diayun, ditepuk, dan dibelai musik, menanggapi lagu yang berirama dan lagu sentuhan tubuh, memantul atau melompat ke musik, bereksperimen dengan gerakan, bertepuk tangan dan menunjuk, bermain dengan mainan kerincing dan lonceng. Untuk usia 0-1 tahun memiliki keterbatasan, yaitu tidak bisa menggunakan bahasa atau bernyanyi. Untuk usia 1-2 tahun, perilaku musik, sadar akan suara musikal, menuntut pengulangan dan respon tertunda selama waktu musik. Kegiatan yang sesuai, mereka sudah dapat membuat lagu-lagu buatan mereka sendiri, menyanyikan lagu 1-2 kata sederhana, menikmati permainan infleksi suara, menikmati membuat suara acak pada instrumen, berimprovisasi lirik mereka sendiri untuk lagu-lagu tradisional, menanggapi rangsangan musik, melakukan gerakan ritmis dan pola gerakan, tepuk tangan untuk musik irama yang stabil, kemudian pindahkan dan tanggapi permainan sinyal dan suara serta hening. 1-2 tahun memiliki keterbatasan, yaitu tidak bisa bernyanyi selaras tetapi dapat mempertahankan kontur melodi. Usia 3 tahun, perilaku musiknya lebih suka menyanyi dengan nada mereka sendiri, meningkatkan kemampuan untuk menyesuaikan nada, rasa frasa musik, meningkatkan ekspresi dalam suara, lebih mudah menepuk paha daripada bertepuk tangan, memanipulasi objek saat membuat lagu, kemudian suka dengan lagu yang diulang, memiliki gerakan atau ide mereka sendiri disalin oleh orang lain. Kegiatan yang sesuainya yaitu reproduksi lagu yang bisa dikenali, jelajahi suara musik dengan suara dan instrumen mereka, eksplorasi acak xylophone, instrumen perkusi dan suara, pertahankan ketukan yang stabil, tangani palu dan pengocok drum, berpindah secara spontan ke musik, dan tanggapi permainan suara dan hening. Untuk usia 3 tahun, keterbatasannya yaitu tidak dapat membalikan pikiran dan tidak dapat memainkan pola xylophone yang diulang. Usia 4 tahun, perilaku musik, sadar akan ketukan, tempo, volume, nada dan bentuk, menyanyikan berbagai macam lagu,
bernyanyi dalam rentang D sampai A, mengkritik upaya pembuatan lagu mereka sendiri, dan sadar akan pusat tonal. Kegiatan yang sesuai dapat melakukan eksplorasi dan permainan musik individual, memiliki kemampuan melangkah untuk dikalahkan, dapat mengulangi urutan gerakan pendek, ritme sederhana, gema, kontur nada, fragmen melodi, formalitas dalam frasa, stabilitas kunci, dan kategorisasi instrumen. Dapat bermain drama pura-pura simbolis dan dapat melakukan beberapa analis musik seperti bentuk pendengaran, ABABA atau frasa lagu yang membedakan. Keterbatasan usia 4 tahun yaitu kegiatan kelompok musik atau bermain instrumental yang terkoordinasi itu sulit dan tidak dapat melakukan beat stabil pada xylophones. Untuk usia 4-5 tahun, perilaku musik mampu mengklasifikasikan suara sebagai tinggi rendah, keras sekali, cepat lambat, dan lancar terputus. Kemudian kegiatan yang sesuai dapat mereproduksi suara dan pola secara vokal dan dengan instrumen, mampu memainkan iringan instrumental sederhana dan berulang untuk lagu-lagu dan berimprovisasi pada instrumen kelas sederhana, peningkatan dalam melangkah ke irama. Kemudian untuk anak berusia 5 tahun dapat mempelajari langkah-langkah dansa sederhana, mengatur suara yang mengekspresikan cerita atau mengiringi lagu. Keterbatasan usia 4-5 tahun, mereka membutuhkan banyak peluang untuk mencocokkan nada dan urutan arah suara musik dalam hal naik, turun, dan tetap sama. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengajarkan pendidikan seni bagi guru anak usia dini yaitu guru dapat membuat lagu atau nyanyian untuk menemani kegiatan di kelas, guru mendorong keajaiban dan eksplorasi yang menyertai minat anak-anak dalam musik, guru harus tertarik pada pengembangan kreatif, guru memainkan peran utama, fasilitator, dan membimbing dalam lingkungan musik, dan guru harus memahami bahwa kemampuan musik setiap anak berkembang dengan kecepatan yang berbeda dan bervariasi.